Apakah kalian punya boneka? Boneka tidak mengenal kalangan usia bagi pemiliknya. Boneka biasanya berbentuk lucu dan menggemaskan, sehingga sering kita jadikan teman bermain, teman tidur, atau sekedar koleksi. Tapi, tidak semua boneka lucu dan menggemaskan. Ada juga boneka yang menyeramkan, serta boneka tersebut juga memiliki kisah seram di belakangnya. Bahkan hingga sekarang, diyakini beberapa boneka ada yang membawa malapetaka dan meneror siapapun pemiliknya. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah beberapa boneka yang memiliki kisah yang menyeramkan. Joliet the Doll atau boneka Joliet. Kisah boneka Joliet. Awal mulanya dikisahkan ada seorang wanita yang tengah mengandung anak laki-laki. Kemudian, seorang temannya memberikan boneka ini kepadanya. Kebahagiaan dari wanita yang tengah mengandung tersebut kemudian hilang, dikarenakan bayi laki-lakinya yang lahir 3 hari kemudian meninggal. Hal ini terjadi pada generasi dari keluarga Anna. Setiap wanita yang mengandung anak laki-laki pada keluarga Anna, maka bayi laki-laki mereka akan meninggal setelah 3 hari dilahirkan. Setelah kejadian ini, diyakini boneka yang diberikan oleh wanita tersebut karena ia ingin mengutuk keluarga dari generasi Anna, dikarenakan ia cemburu temannya itu tengah mengandung seorang anak laki-laki. Dan diyakini juga boneka ini membawa kutukan kepada keluarga Anna. Setelah mendapatkan boneka ini, keluarga dari generasi Anna menyadari boneka ini memberikan kutukan. Boneka ini juga memiliki aura mistis yang kuat. Tetapi anehnya, boneka ini diberikan turun-temurun pada generasi keluarga Anna, membuatnya tetap dijaga walaupun sang keluarga tahu bahwa itu adalah boneka terkutuk. Mengapa boneka Joliet ini tetap dijaga? Mereka menyimpulkan kutukan dari boneka Joliet, yaitu dari setiap anak perempuan, mereka dikutuk. Jika mereka melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki yang baru lahir itu akan mati pada hari ketiga. Dan mereka meyakini roh-roh bayi korban dari kutukan ini akan tinggal dalam boneka Joliet. Dan untuk anak perempuan yang lahir pada keluarga generasi Anna, mereka akan hidup dan menjalani kutukan ini. Karena itu, hingga hari ini, boneka ini masih dijaga oleh keluarga Anna, karena mereka meyakini roh-roh bayi laki-laki mereka terperangkap di dalamnya, dan mereka memutuskan untuk merawatnya. Ini menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarga Anna. Sampai detik ini, boneka Joliet masih tinggal di keluarga Anna. Kabarnya, Joliet sering terdengar menangis, dan suara tangisan dari beberapa bayi di saat yang bersamaan, serta suara teriakan yang membuat bulu kuduk bergigit. Cerita ini menjadi kisah yang sedih bagi keluarga Anna, dan juga menjadi teror menakutkan
bagi setiap perempuan di keluarga Anna. Tetapi, rasa cinta akan setiap bayi laki-laki yang meninggal beberapa hari setelah mereka dilahirkan membuat mereka tetap menjaga dan merawat boneka ini. Dikarenakan keyakinan mereka, roh bayi mereka ada pada boneka Joliet. Benar-benar luar biasa keberanian dari para ibu di keluarga Anna. Apakah kalian akan melakukan hal yang sama jika ini terjadi pada kalian? Leta the Doll atau boneka Leta. Kisah boneka Leta. Awal mulanya pada tahun 1972, seorang pemuda bernama Kerry Walton kembali ke kampung halamannya di New South Wales, Australia untuk pemakaman neneknya. Di sana, ia mengunjungi sebuah bangunan tua. Ketika ia pergi ke bangunan tersebut, Kerry menemukan sebuah boneka tua di bawah terasnya. Kerry terdorong untuk membawa boneka tersebut pulang karena merasa boneka itu antik dan unik. Akhirnya, Kerry membawa pulang ke rumah dan membaringkan boneka itu di kursi rumahnya. Tetapi setelah beberapa hari boneka itu berada di rumahnya, Kerry tidak bisa tidur dan selalu merasa tidak enak badan. Namun, saat Kerry mengecek ke dokter, dokter tidak dapat menemukan kondisi sakit apapun pada dirinya. Kerry merasakan hal-hal aneh terjadi pada dirinya semenjak dia membawa boneka antik tersebut pulang ke rumahnya. Akhirnya, Kerry pun memutuskan untuk menjual boneka antik tersebut agar uangnya bisa dipakai sebagai uang tambahan. Namun saat keluar rumah membawa boneka itu, ia merasa seolah-olah boneka Leta seperti menghasut pikirannya dan mengendalikan keputusannya. Jadi, Kerry pun tidak dapat menemukan cara untuk melepaskan boneka ini dari hidupnya. Kerry mulai menyelidiki asal-usul dari boneka tersebut. Pada boneka tersebut, terdapat paku-paku di kaki boneka. Dan setelah menyelidiki, Kerry menemukan paku-paku di kaki boneka itu konon telah berusia kurang lebih 200 tahun. Dan dilihat dari penampilannya, hampir bisa dipastikan boneka itu berasal dari Eropa Timur. Menurut paranormal, boneka ini dibuat 200 tahun yang lalu oleh Gypsy Rumania untuk anaknya yang meninggal dikarenakan tenggelam. Para Gypsy tersebut percaya transfer jiwa terjadi dan boneka digunakan sebagai rumah baru untuk orang yang sudah meninggal. Boneka Leta ini memiliki rambut manusia asli dan di bawah kulit kepalanya dibentuk serupa dengan otak manusia. Boneka ini diberi nama Leta atau Leda oleh orang Gypsy Eropa. Atau karena boneka ini terkadang berteriak, "Let me out," atau "biarkan saya keluar." Tidak ada kejahatan yang dilaporkan karena keberadaan boneka ini. Bahkan, setelah menemukan boneka itu, keberuntungan Walton berubah menjadi lebih baik. Namun beberapa kebiasaan diduga mengelilingi Leta. Tiba-tiba akan turun hujan setiap kali Leta dibawa keluar rumah. Dan gambar yang tergantung kadang jatuh dari dinding ketika ia memasuki ruangan tersebut. Bahkan
Anjing menggonggong dan mencoba untuk menyerang setiap kali mereka dekat dengan boneka Leta ini. Orang-orang juga mengatakan mereka merasakan sedikit takut dan sedih ketika mereka melihat Leta. Leta juga diisukan mampu bergerak sendiri dan mengubah posisinya. Dan sekarang, boneka Leta tetap tinggal bersama Carrie Walton. Carrie pun tidak berdaya untuk melepaskan boneka Leta. Dan Carrie akan terus menjaga boneka itu selama ia tidak membahayakan dirinya. Robert the Doll atau boneka Robert. Awalnya, boneka ini diproduksi sebagai mainan. Boneka ini berupa seperti sosok anak kecil yang mengenakan pakaian pelaut putih, yang wajahnya dibuat tidak berekspresi dengan seekor boneka anjing kecil di pangkuannya. Entah bagaimana, boneka ini menjadi boneka yang terkutuk. Dikisahkan, kutukan ini bermula pada tahun 1897. Ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Otto. Keluarga Otto merupakan keluarga yang memiliki perkebunan. Mereka kaya, dan mereka tinggal di Key West. Sayangnya, perilaku keluarga Otto sangat kejam terhadap para budak pekerja mereka. Akibat kekejaman yang tak berperi kemanusiaan, seseorang pelayan memberikan sebuah boneka kepada anak keluarga Otto bernama Robert Eugene Otto. Tanpa diketahui, boneka itu telah diberikan kutukan. Robert yang tak sadar sangat senang atas pemberian boneka itu, dan ia pun menamai boneka itu seperti nama dirinya, Robert. Sejak mendapatkan boneka itu, perilaku Robert berubah. Robert pun menjadi sangat dekat dengan boneka pelaut itu. Dimanapun Robert berada, dia akan membawanya, bahkan saat ia tertidur. Seiring waktu, banyak hal misterius terjadi. Robert menjadi berubah. Dia mengalami mimpi buruk berulang kali. Ketika orang tua Robert memasuki kamar Robert, mereka menemukan semua perlengkapan terbalik, dan Robert pun menunduk ketakutan di sudut kamar. Robert suka berteriak sambil menunjuk ke boneka pelaut itu. Keluarga Otto pun akhirnya menyimpan boneka itu di loteng, dan teror pun kemudian berhenti sejenak. Bertahun-tahun kemudian, boneka Robert yang ditempatkan di menara kecil yang ada di atap rumah. Di menara tersebut terdapat jendela, sehingga orang-orang di bawah yang sedang lewat bisa melihat boneka Robert di dalamnya. Orang-orang yang berlalu lalang berusaha agar mereka tidak perlu lewat di depan rumah Otto. Menurut pengakuan mereka sering melihat Robert menghilang dari jendela yang satu dan muncul lagi di jendela yang lain. Para pejalan kaki yang lain mengaku kalau saat mereka melintas di depan rumah Otto, mata dari boneka Robert seolah-olah mengikuti pergerakan mereka. Mereka yang mengunjungi rumah Otto pun mengakui kalau mereka pernah mendengar suara orang melangkah di loteng, walaupun tidak ada siapa-siapa di atas. Mereka pun juga kerap melihat perabotan berpindah lokasi dengan sendirinya. Ketika Otto telah meninggal dunia, rumah yang dulu dia tempati kemudian ditempati oleh Myrtle Ruther. Saat Myrtle mulai menempati bekas rumah Otto, keganjilan demi keganjilan yang melibatkan boneka Robert masih saja terjadi. Selama tinggal 20 tahun,
Ia kerap mendengar suara-suara gaduh dari arah loteng tanpa tahu penyebab aslinya. Kemudian ia menyimpulkan kalau suara tersebut disebabkan oleh boneka Robert. Ia pun akhirnya memutuskan menyumbangkan boneka Robert ke Museum Fort East Martello. Pihak museum yang menerima permintaannya untuk menyimpan Robert, namun mereka awalnya tidak percaya kalau boneka Robert adalah boneka yang dikutuk seperti yang dikatakan olehnya. Mereka mengira kalau kutukan tersebut hanya sekedar bualan konyol dari wanita tua yang sedang kalut. Boneka Robert sendiri awalnya tidak langsung dipamerkan di tempat pajangan, tetapi disimpan terlebih dahulu di dalam gudang. Tanpa diduga-duga, mereka langsung diserbu oleh orang-orang yang penasaran ingin melihat Robert secara langsung. Walaupun pihak museum tidak pernah mengumumkan kalau mereka memiliki boneka Robert, masyarakat setempat entah bagaimana mendapatkan kabar kalau boneka Robert kini berada di museum. Pihak museum juga mengaku mereka sering menerima kiriman surat dan bahkan makanan kecil yang ditujukan untuk Robert. Banyak juga dari surat tersebut berisi permintaan maaf dari mereka, yang mengaku mendapat musibah sesudah mengatakan hal-hal buruk mengenai boneka Robert. Tidak jarang pengunjung museum yang datang dan memotret Robert secara langsung. Namun, pengelola museum menegaskan kalau boneka Robert hanya bisa difoto jika boneka yang bersangkutan dimintai izin terlebih dahulu. Apabila Robert memiringkan kepalanya, itu berarti boneka tersebut setuju untuk difoto. Jika kamu telah menonton boneka Chucky, kisah boneka Chucky juga terinspirasi dari Robert the Doll. Apabila Anda berkesempatan untuk datang ke Florida, maka tidak ada salahnya jika Anda mampir ke museum tersebut tempat Robert dipajang. Tentu saja, jika Anda punya keberanian untuk melakukannya. Katja the Doll atau boneka Katja. Boneka Katja dibuat pada tahun 1730-an oleh seorang selir bernama Selir Tsar. Kisahnya dimulai dari kehamilan sang selir. Seperti selir kebanyakan, mereka mendambakan anak laki-laki. Karena anak laki-laki akan menambahkan rasa sayang dari sang raja. Tetapi, apa mau dikata? Bayi yang lahir adalah bayi perempuan dengan wajahnya yang cacat. Dikarenakan selir tersebut tidak bisa menerima bayi perempuannya, kemudian ia membunuh bayi yang tidak berdosa tersebut dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah itu, abunya dicampur dengan porselen dan keramik, dan dibentuk menjadi sebuah boneka. Boneka ini disimpan turun-temurun dan juga dijaga ketat oleh keluarga sang selir dari generasi ke generasi. Dipercaya boneka ini membawa malapetaka. Boneka ini dipercaya membawa kutukan dikarenakan penderitaan dari bayi perempuan yang meninggal secara tidak wajar. Ada aturan yang harus kita taati. Kita dilarang memandang matanya dalam waktu 20 detik. Dikabarkan bahwa kita bisa terkena kutukan. Tanda-tanda bahwa kutukannya sudah berpindah ke kita terlihat saat Katja mengedipkan matanya. Okiku the Doll atau boneka Okiku. Kisah boneka ini bermula pada tahun 1918 ketika seseorang bernama Eikichi Suzuki
membelikan sebuah boneka kepada adiknya yang masih balita. Dan adiknya itu bernama Okiku. Boneka yang dibelikan terlihat cantik, dibalut oleh pakaian kimono serta diberi rambut-rambut yang hitam legam, menambah kesan lucu dan menggemaskan dari boneka itu. Okiku pun begitu menyukainya, hingga ia tak bisa lepas dari boneka itu barang sebentar saja. Saking sukanya ia bahkan menamai boneka itu dengan namanya sendiri, yaitu Okiku. Suatu hari Okiku pun jatuh sakit. Sakitnya menjadi parah, hingga kemudian Okiku pun meninggal. Keluarganya pun lantas sedih. Mereka begitu menangisi kepergian Okiku, hingga pada akhirnya boneka Okiku pun ditaruh di atas altar rumah sebagai sebuah pengingat atas pernah hidupnya Okiku. Lama-kelamaan, keluarga merasa ada yang janggal. Boneka Okiku nampak semakin panjang saja rambutnya. Awalnya boneka tersebut rambutnya hanyalah sepundak. Namun saat itu rambutnya telah tumbuh sampai ke lutut. Keluarga itu pun panik. Bagaimana mungkin sebuah benda mati seperti boneka dapat mengalami perpanjangan rambut layaknya makhluk hidup? Beberapa tahun kemudian keluarga itu hendak pindah rumah. Mereka yang keberatan untuk membawa boneka itu menitipkan boneka itu ke kuil Maninji. Para pengurus kuil menerima dengan sukarela. Mereka percaya bahwa arwah Okiku tinggal di tubuh boneka itu. Sampai saat ini, mereka mengurus boneka itu dengan merawat dan merapikan rambutnya. Menurut kalian, boneka mana yang paling menyeramkan?